Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah pagi hari ini melalui live streaming. Kita patut bersyukur hari ini, karena hari ini di hari yang kedua, minggu yang pertama di tahun 2022, kita masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah. Mari kita berikan segala harapan kita kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya. Apa yang menjadi keinginan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Dia bersama kita, Dia beserta kita. Amin. Mari kita naikkan pujian. Tuhan yang bersama kami, dan Dia adalah Engkaulah kepastian bagi kami. Haleluya. Sekali
bersama kami. Ya Yesus, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Kami berjalan dengan Tuhan yang tepat. Ya Yesus, kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami, Yesus. Bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang Pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari kita sembah Tuhan, sebab Dia yang bersama kita, Dia yang selalu memberikan kasih setianya kepada kita. Oh Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiamu. Haleluya, kami bersyukur, kami mengenal-Mu Tuhan, kami bersama-Mu. Haleluya, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan di bumi dan di surga. Kerajaan-Mu besar, kasih setia-Mu Yesus selalu melimpah atas kami. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami boleh berada di tempat ini, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh memuji-Mu, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, inilah hati kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja, Engkau yang berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu lebih dalam lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, berikan senyum kanan kiri, senyum yang luar biasa di tahun 2022 ini. Lebih semangat lagi menyambut tahun baru. Saya ucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu semuanya yang kemarin belum sempat mengikuti ibadah tutup tahun. Mari kita naikkan pujian, serukan nama Tuhan. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhan
kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari kita serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama Yesus. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Yesus. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Dia luar biasa, Dia perkasa. Dialah Tuhan kita yang kita sembah. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Perkasa mulia. Yesus Nama di atas segala nama. serukan namanya. Dan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala. Haleluya. Haleluya. Yesus, itulah Allah kita. Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Amin. Mari kita naikkan syukur kita. Kasih Tuhan yang lebih besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan aku ikanku. Ku
yang begitu besar, yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, menaikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu, Selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. ku tak akan berhenti Memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Jangan berhenti memuji, meninggikan namamu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Jangan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. hidup yang kau beri Dan kini hanya untukmu. hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita berikan hati kita satukan hati kita untuk lebih dalam lagi menyembah kepada Tuhan. Kita bawa hati kita kepadanya, kita serahkan segala kekhawatiran, segala harapan hanya kepada Dia, Tuhan yang bisa kita andalkan. Kita berdiri di tengah umat-Mu Tuhan, dari segala suku bangsa, kami yang telah Engkau tebus dan telah Engkau selamatkan. Kami bersorak bagi Engkau anak domba. Haleluya Yesus. Berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak ku berikan
ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. kami umat-Mu Tuhan. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memujimu, Tapi ku kan bersorak segenap hati Mari Bapak Ibu kita dan bangkit berdiri. kekuatanku. Kita nyanyikan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, Bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri
makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menakutkan. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. 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 Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, kalau hari ini kita ada di tempat ini, mengawali setiap hari-hari yang akan kita lalui bersama-sama, mari datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan di tahun yang lalu adalah sesuatu pijakan dasar bagi pengharapan kita di tahun 2022. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Datang dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Pakai aku secara luar biasa di tahun 2022 ini untuk kemuliaan. Datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku siap dipakai untuk kemuliaan. Katakan kepada Tuhan kembali. Sebab Tuhan, Engkau adalah alasan untuk ku hidup Tuhan. Sebab hidup ini adalah anugerah Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Dan Engkau alasan untuk ku hidup Tuhan. Seperti pujian yang mungkin saudara tahu bersama. Yang menyatakan Engkau Tuhan alasan untuk hidup. Sebab hidup itu adalah anugerah-Mu Tuhan. Tanpa Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Ku hidup karena anugerah-Mu. Saudara, pujian ini berkata, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Sehingga akan angkat pujian ini dan kita akan katakan, ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan.
di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku. Katakan kembali, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama. Katakan kembali, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Tuhan Yesus berkati kami. Di dalam nama-Mu kami serahkan hidup kami Tuhan. Dan firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu kali ada seorang anak berdiskusi sama bapaknya. Anak ini berkata begini, Pak, kalau ada 2 ekor katak tinggal di daun yang di atas air. Katak ini ada di atas daun dan daun itu ada di atas kolam air. Lalu anaknya berkata, kalau katak satu punya janji, punya komitmen untuk terjun ke air. Lalu yang di atas daun kataknya tinggal berapa, Pak? Bapaknya mikir gitu ya. Lalu kemudian berkata, ya tinggal 1 kan. Kamu nggak tahu ya. Anaknya berkata, salah. Lalu bapaknya mikir lagi, saudara. Oh enggak, katak ini kan baik hati. Sehingga kalau katak 1 terjun ke air, pasti yang lainnya juga ikut terjun ke air. Anaknya tertawa lalu berkata, salah juga. Saya nggak tahu jemaat yang di sini kira-kira berapa katak yang masih di atas daun itu ada berapa kata menurut saudara? Masih berapa kata? Berapa? Kalau satu punya komitmen terjun ke air, satunya masih ada berapa berarti? Kalau satunya punya tekad, punya janji terjun ke air, tinggal berapa kata? Tinggal berapa kata? Kurang keras ini. Kalau satu punya janji mau terjun ke air, tinggal berapa kata di atas daun itu? Berapa kata? Satu. Ya seperti Bapak tadi jawabnya, tapi anak itu tadi berkata salah. Kalau menurut saya tinggal berapa? Kalau saya lo ya, 2. Kenapa kok 2? Kan masih komitmen, masih janji,
belum terjun kan gitu ya. Aku mau janji, aku mau komitmen, tetapi belum terjun, masih janji saja. Orang Kristen kadang-kadang juga begitu. Oh Tuhan, aku mau janji di tahun 2022, aku lebih setia kepada Tuhan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sampai Desember, tinggal janji. Gitu. Aku mau komitmen Tuhan, ya. Aku mau komitmen, lebih setia, lebih melayani lagi, lebih dekat dengan Tuhan. Itu bulan Januari. Begitu masuk Februari, masih diem saja. Maret, datangnya terlambat. April, biasa saja. Juni sampai Desember, sama saja. Kenapa saudara? Gak ada eksekusi. Gak ada apa. Gak ada perubahan. Gak ada apa. Gak ada sesuatu yang baru. Kenapa? Janji. Gitu ya. Kalau zaman dulu namanya jisamsu. Janji manis nyatanya palsu. Itu ya saudara-saudara ya. Kenapa? Karena tinggal janji. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kenapa banyak orang Kristen tinggal janji? Kenapa banyak orang Kristen tinggal komitmen, tetapi nggak pernah eksekusi? Kenapa banyak orang Kristen yang berkata, aku mau setia, aku mau begini, begitu, tetapi nyatanya nggak ada reaksinya. Kenapa saudara yang dikasih Tuhan? Karena nggak tahu tujuan hidupnya. Nggak pernah paham tujuan hidupnya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara mau tujuan hidupnya sama seperti saya, mari kita buka bersama-sama Roma 14 ayat 8. Roma 14 ayat 8. Kita akan baca sama-sama kalau sudah ketemu bersama. Roma 14 ayat 8. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama 1, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ini tujuan hidup orang percaya. Ini tujuan hidup orang Kristen. Ini tujuan hidup orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya kepada kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara, kalau semua untuk kemuliaan Tuhan, semuanya untuk glory bagi Tuhan, maka yang terjadi kita kerja, kita melayani karena Tuhan. Amin. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena ini dan itu, tapi karena Tuhan. Amin. Berapa banyak orang Kristen yang gagal dalam pelayanan. Berapa banyak orang Kristen yang gagal dalam mengiring Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang frustrasi. Kenapa? Bukan melihat Tuhan, tapi melihat orang ini, orang itu dan sebagainya. Udahlah Pak, gak usah buat ini, gak usah buat itu, toh nanti gagal. Saya berkata salah. Kalau kita berkata untuk Tuhan, kalau kita berkata untuk kemuliaan nama Tuhan, maka yang terjadi kita kerja melayani Tuhan. Kita kerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, hidupku untuk kemuliaan-Mu. Sehingga kalau aku melayani, kalau aku ini bekerja untuk Tuhan, kalau aku ini ibadah, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, orang lain boleh berkata, hidup ini untuk makan. Orang lain berkata, hidup ini untuk foya-foya. Orang lain berkata, hidup ini supaya banyak relasi. Hidup ini supaya banyak teman. Hidup ini untuk kesuksesan. Silakan orang lain berkata begitu. Ya, tetapi kalau hidup untuk kemuliaan nama Tuhan, kita akan fokus hanya kepada Tuhan. Kita tertuju hanya kepada Tuhan. Oh Pak, di gereja Betel ini gak ada temannya Pak. Di gereja Betel itu ya nyanyi ketemunya itu dan sebagainya. Gak enak Pak kalau bergereja di situ. Kalau di gereja lain aku punya banyak kenalan, punya banyak channel, dan akhirnya punya banyak hal yang bisa saya pikirkan. Halo, tujuan hidup kita untuk siapa? Tuhan. Tujuan hidup saya dan saudara untuk siapa? Tuhan. Jadi fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, melihatnya Tuhan saja. Ketika kita melihat Tuhan, kita nggak bisa melihat sesuatu yang lain, kenal kita hanya melihat Tuhan saja. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bersyukur loh saudara. Kita ditempatkan di gereja Betel ini untuk apa? Untuk menjadi berkat. Kita di sini untuk menjadi berkat. Belum tentu di tempat lain saudara bisa menjadi berkat. Ya, belum tentu di tempat lain saudara bisa melayani seperti tempat ini. Kenapa? Sudah banyak pelayan Tuhan di sana. Kalau hanya di tempat lainnya duduk, berdiri, lalu pulang, saudara nggak menjadi berkat. Tapi di tempat ini saudara menjadi berkat, itu artinya Tuhan yang menempatkan saudara di tempat ini. Amin. Tuhan yang menempatkan kita di tempat ini. Itu sebabnya kalau sudah menempatkan di tempat ini, berat itu menjadi, kalau dalam bahasa Kristen menjadi kandang kita. Kita bisa memberkati, kita bisa diberkati oleh karena Tuhan punya visi, Tuhan punya misi, Tuhan punya tujuan supaya saudara menjadi berkat. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bekerja untuk Tuhan. Lagu Pantikusta dulu berkata begini, kerja buat Tuhan selalu manis, biar apa? Tanpa gaji selalu manis. Jadi bukan gajinya yang dilihat, tetapi pelayan yang dilihat bukan gajinya. Ya. Atau kita berkata, apa yang gereja berikan untuk saya. Wah, kalau saudara berkata, apa yang gereja berikan untuk saya? Saudara akan menuntut gereja terus. Kenapa? Apa yang diberikan gereja untuk saya? Tapi seharusnya saudara akan berkata gini, apa yang saya berikan untuk gereja? Ya. Apa yang sudah saya berikan, apa yang sudah saya persembahkan untuk gereja, di mana aku diberkati, di mana aku bertumbuh imanku. Kenapa orang Kristen itu suka memberi daripada menerima? Amin. Ya, suka memberi daripada menerima. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan Kristus, ini arti hidup yang sesungguhnya. Ini hidup yang sesungguhnya. Saya nggak suka drama Korea, saudara. Tapi anak saya ini suka drakor. Biasanya habis selesai drama Korea, kan anak saya perempuan sehingga banyak cerita dengan saya. Pak, tadi itu loh Pak. Ada ibu-ibu Pak. Dia itu diperlakukan gak baik sama suaminya. Dia itu sudah setia. Uang make up-nya, uang fashionnya, uang dandannya ditabung, semua ditabung. Tapi suaminya mengecewakan Pak. Sehingga dia berubah. Uang tabungannya dibuat fashion, uang tabungannya dibuat ke salon, uang tabungannya dibuat foya-foya, sehingga dia tampak cantik sekarang Pak. Saya berkata, oh ya karena anak saya yang cerita, saya, oh gitu ya. Ya bagus. Gitu.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak orang Kristen kadang kecewa. Oh Tuhan, aku sudah begini, Tuhan, aku sudah begini, Tuhan, aku sudah begitu, Tuhan. Tapi di mana berkat-Mu, Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang ketika kita sudah melayani, kita mencoba mendikte Tuhan. Tuhan harus seperti ini. Tuhan harus ikuti kemauanku. Tuhan harus ikuti apapun yang kuperintahkan. Salah saudara. Kita tetap pelayan Tuhan. Amin. Kita enggak perlu kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan punya rancangan yang besar untuk saya dan saudara. Amin. Hari ini saudara, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Tanggal 1 Januari kemarin saya ke Boyolali. Dalam perjalanan saya ingat 1 Januari 2021 saya juga ke Karanganyar. Tapi saudara tahu? Ibu Yulius sekarang tetap masih sama seperti dulu. Ya, amin. Putrinya juga sama seperti dulu, masih tetap ceria. Kenapa? Tuhan punya rencana yang besar. Amin. Kadang-kadang kita berkata, sudah selesai, sudah malas pelayanan. Kayaknya kok Tuhan gak jawab aku supaya bisa sembuh, bisa begini begitu. Tuhan punya rancangan yang terbaik. Amin. Tuhan punya rancangan terbaik, tetapi pemeliharaan Tuhan itu tetap nyata bagi orang percaya kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan Kristus, kalau kita hidup untuk Tuhan, yang kedua, kita juga mati bagi Tuhan. Amin. Kita juga mati bagi Tuhan. Ini mungkin berarti saudara kalau begitu kita mikirnya mati saja. Bukan. Tetapi kita berpikir bahwa apapun yang kita kerjakan selama ini, apapun yang kita lakukan selama ini, Tuhan tidak pernah menghapus segala kebaikan kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan akan tetap memperhatikan saya dan saudara sampai kepada kekekalan. Amin. Tuhan tidak pernah lupa pelayanan saudara. Orang lain bisa lupa, tetapi Tuhan gak pernah lupa dengan pelayanan saudara. Tuhan tetap akan terus mencatat setiap apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan. Di kekekalan nanti Tuhan tetap memperhatikan jerih lelah kita, karena Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada saya dan saudara. Amin. Itu sebabnya saudara, Paulus berkata, kalau aku hidup untuk Tuhan. Tapi kalau aku mati untuk Tuhan. Kenapa? Karena kekekalan itu yang membuat aku juga tahu Tuhan tidak pernah melupakan aku. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekarang apa yang harus kita kerjakan bersama-sama? Apa yang harus kita lakukan bersama-sama? Rencanakan hidupmu bersama dengan Tuhan. Rencanakan hidupmu bersama dengan Tuhan. Kita lihat bersama-sama dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 16. Efesus pasal 5 ayat 16. Dikatakan begini. Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Dan pergunakan waktu yang ada. Kata waktu ini memakai bahasa dalam Yunani adalah kairos, kesempatan. Alkitab King James berkata, borong kesempatan yang ada. Bahasa Yunani memakai kata kairos, kesempatan. Kesempatan itu tidak pernah terulang lagi. Kesempatan itu gak pernah terulang 2 kali. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata, borong, pergunakanlah waktu. Borong kesempatan-kesempatan yang ada. Untuk apa? Untuk Tuhan, karena hari-hari ini jahat. Kita berpikir 1 tahun 365 hari. Itu
waktu yang panjang. Tapi kita lupa, ini sudah hari kedua tanpa terasa. Kita sudah mengurangi waktu dari 365 hari. Waktu ini begitu cepat. Begitu cepatnya kalau kita membiarkan begitu saja. Kita kadang-kadang bisa lupa bahwa besok 25 Desember besok adalah hari Minggu. Kita berkata, kok cepat sekali sih? Kenapa saudara? Karena kita membiarkan kesempatan. Itu sebabnya kita berkata bahwa bagaimana kita memborong waktu kesempatan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan buat kesempatan demi kesempatan, hari demi hari, yom. Kesempatan itu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita akan berkata, mana hari yang akan aku kerjakan. Sehingga rasanya kita berkata, hari-hariku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Karena apa? Hidupku untuk kemuliaan-Mu. Sehingga tiap langkah demi tiap langkah, aku tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Amin. Itu sebabnya saya ingin berkata, saudara, mengawali tahun ini, mari kita buat program demi program waktu yang ada. Jangan biarkan waktu berlalu. Jangan biarkan waktu ini mengalir. Saya sangat setuju kalau kita mengalir dalam Tuhan. Amin. Tapi saya tidak setuju kalau kita mengalir dalam waktu. Sebab kalau mengalir dalam waktu, kita nggak punya komitmen. Kalau kita mengalir dalam waktu, kita nggak pernah akan mendapatkan sesuatu yang baik. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan Yesus, hari-hari ini saudara, sebelum kita terus melaju di tahun 2022, mari kita buat waktu demi waktu, kesempatan demi kesempatan di 363 hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan buat itu. Setelah kita buat, kita doakan bersama-sama. Dan kita buat komitmen bersama-sama. Dan kita berkata, Tuhan, aku persembahkan waktu ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang aku tahu bahwa Tuhan akan memberkati aku. Kita bekerja bersama-sama untuk Tuhan. Amin. Kita bekerja bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Kita melayani bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya tahu, pegang janji Tuhan ini. Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada saya dan saudara. Ketika kita melayani Tuhan, saya yakin Tuhan akan memberkati kita. Amin. Ketika kita melayani Tuhan maksimal, excellent, di atas rata-rata, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Karena apa? Tuhan itu memperhatikan saya dan saudara. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan berdiri bersama-sama. Mari kembali kepada Tuhan. Seperti pujian yang berkata, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
kata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan kepada Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku mengambilmu, melihat kata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita membuka kemasan yang sudah ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beri kesempatan saudara membaca ayat-ayat ini. Dan biarlah ini menjadi ayat emas di awal tahun kita. Setelah saudara baca, saudara akan berdoa. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur untuk ayat firman-Mu yang begitu dahsyat buat aku. Menjadi pegangan hidupku dalam 1 tahun ke depan. Setelah itu mari kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita.
Seperti di dalam kitab Injil Matius pasal yang 26. Tuhan berkata begini. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya. Dan memberikan kepada murid-muridnya. Serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tetap juru selamat kami. Engkau tetap penebus dosa kami, Tuhan. Meskipun apapun yang terjadi, Engkau tetap penyelamat kami. Engkau tidak pernah berubah dari dulu, sekarang maupun selamanya. Itu sebabnya Tuhan, mengawali tahun ini, kami tetap setia kepada Engkau. Karena penebusan luar biasa bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita makan bersama-sama. Saudara, kita angkat anggur ini dengan tangan kanan kita. Sesudah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, mengucap syukur, dan memberikan kepada mereka semua. Serta berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus, darah-Mu menyucikan kami. Darah-Mu yang menetes di Kalvari itu membuat kami ditebus. Dan kami yakini bahwa darah itu mampu memberikan penebusan buat kami. Berkati kami Tuhan. Sebab melalui darah itu kami dilayakkan masuk ke dalam kemuliaan-Mu. Berkati kami Tuhan. Engkau telah memeteraikan umat pilihan-Mu dengan darah. Itu sebabnya berkati supaya darah ini membawa kemenangan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
bersama-sama. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur-Mu kepadamu Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu yang besar, kami boleh melewati tahun 2021 dengan penuh pengharapan yang daripada Tuhan. Tuhan berkati kami. Kalau kami boleh menang di tahun 2021, kami yakin Tuhan, tahun 2022 kami tetap bersama Tuhan. Penjagaan-Mu tetap sama, mujizat-Mu tetap sama, anugerah-Mu tetap sama Tuhan, tidak pernah berubah. Itu sebabnya berkati kami Tuhan. Berkati setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan yang menjadi kekuatan buat kami. Tuhan berkati pekerjaan kami. Tuhan berkati setiap usaha kami. Tuhan berkati setiap keluarga kami. Tuhan berkati setiap hidup kami Tuhan. Setiap masalah-masalah beban hidup kami taruh kepada Engkau Tuhan. Engkau yang akan menolong kami. Berkati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan dan juga melalui perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Di tahun yang baru ini, kita akan tetap semangat dan berkomitmen dan mengeksekusi komitmen kita. Tidak hanya sekedar berkomitmen, tetapi kita melakukan apa yang menjadi komitmen kita. Sehingga tahun 2022 menjadi kekuatan baru bagi kita. Kita akan mempersiapkan persembahan kita, perpuluhan yang Tuhan sudah berikan, kita siapkan untuk kita kembalikan kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama, menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memberkati. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Kalau kami ada saat ini itu semua anugerah Tuhan. Kalau kami boleh tetap diberikan kesehatan, kekuatan, itu anugerah terbesar bagi kami. Kami juga boleh diberikan keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan. Kalau saat ini kami juga diberikan kesempatan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan kami. Kami berdoa Tuhan berkati. Sehingga persembahan ini menjadi berkat, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan hari ini untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami terus mendukung di dalam doa. Kami berdoa untuk anak Matthew, Tuhan berkati. Biarlah kasih Tuhan juga terus menolong hidupnya. Memberikan kekuatan kesehatan kepadanya. Masa depan yang luar biasa Tuhan taruh dalam hidupnya. Tuhan, kami juga terus berdoa buat kami semua. Berkati untuk kami terus bersuka cita di dalam Tuhan. Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dan kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami rindu. Ialah tangan kasih Tuhan memberkati kami. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan terima berkat Tuhan. Dan kita akan arahkan tangan kita. Bapak Pendeta Joko akan memberkati kita dalam doa berkat. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya
Tuhan menghadapkan wajahnya bagi saudara dan memberi damai sejahtera. Dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, pulanglah dalam damai sejahtera dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus yang dari kekal sampai kekal. Terpujilah nama Tuhan.